Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat galeri ilmu. Ada 7 orang yang jauh dari hidayah Allah. Tak mungkin jannah di harga rendah, sedangkan kenikmatan di dalamnya amat abadi tiada tertandingi. Maka, banyak orang yang susah payah untuk mendapatkan hidayah. Tapi, ada juga yang dengan mudahnya, hanya karena 1-2 kalimat nasihat dari saudaranya, ia tergugah dan mendapatkan hidayah. Sebaliknya, ada orang-orang yang hingga ajalnya belum mendapatkan hidayah. Berikut sebab mengapa ada orang belum mendapatkan hidayah. Pertama, lemahnya ilmu kebodohan inilah yang menyebabkan terhalangnya kebanyakan orang-orang kafir untuk masuk Islam. Mereka tidak mengenal Islam dengan baik, ditambah lagi dengan rasa benci terhadapnya. Sebagaimana dikatakan, manusia akan menjadi musuh ketika mereka bodoh. Kebodohan juga menyebabkan orang yang mengaku muslim membenci syariat Islam, memusuhi pembelanya dan mencintai musuh-musuhnya. Patut disesalkan, kebodohan terhadap hakikat Islam yang tengah melanda kaum muslimin hari ini. Bahkan di antara mereka berkata, apabila saya bertaubat kepada Allah, dan kembali ke jalan Allah kemudian beramal solih maka rizki akan menjadi sempit bagiku dan akan mempersulit pekerjaanku. Jika aku kembali dalam kemaksiatan dan mengikuti kemauan hawa nafsuku justru rizki akan mengalir kepadaku dan banyak orang yang membantuku. Ini adalah tipe orang yang beribadah kepada Allah semata-mata karena perut dan hawa nafsunya. Kalaupun seseorang mengalami hal itu, Allah Maha mengetahui ketulusan dan kesabaran hambanya. Berapa banyak kerusakan yang timbul karena terpedaya oleh ahli ibadah yang jahil, orang yang mengaku beragama, namun tidak memiliki ilmu tentang agamanya dan orang yang dianggap berilmu padahal dia tidak memahami hakikat din dengan benar, firman Allah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Qs. Al-Hajj 11. Kedua, tidak mau mengamalkan ilmunya. Terkadang seseorang memiliki pengetahuan yang sempurna, akan tetapi dia meninggalnya karena kegersangan hatinya. Allah berfirman, kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar, dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Qs. Al-Anfal. Ketiga, hasad dan sombong. Kesombongan menyebabkan iblis tak sudi mentaati Allah. Kesombongan juga menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasul, padahal mereka mengenal Nabi, menyaksikannya dan mengenali pula tanda-tanda kenabian beliau. Keempat, takut kehilangan jabatan. Seringkali manusia dihadapkan pada 2 pilihan, antara tunduk kepada kebenaran atau kerajaan dan jabatan, lalu dia lebih condong kepada kedudukan sebagai raja dan jabatan. Sebagaimana keadaan Heraklius di akhir perbincangannya dengan Abu Sufyan, dia mengatakan, jika apa yang engkau katakan itu benar, niscaya dia akan menguasai tanah yang aku injak ini, dan kalau saja aku bisa selamat untuk menemuinya niscaya dengan susah payah aku akan menjumpainya, kalau saja aku berada di sisinya, niscaya akan aku basuh kedua telapak kakinya. Kelima, syahwat dan harta benda inilah yang menyebabkan kebanyakan ahli kitab menolak iman karena mereka takut jika kehilangan pangan dan harta, yang mana kaum mereka mengirimkan upeti kepada mereka, adalah orang-orang kafir Quraisy mencegah seseorang dari iman karena dapat mencegah dari melampiaskan syahwatnya. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang suka berzina, jika kamu Islam maka Islam melarang perbuatan zina. Keenam, lebih mencintai keluarga kerabat. Mereka memiliki opini bahwa jika dia mengikuti kebenaran sedangkan keluarganya menentangnya maka dia akan dijauhi dan diasingkan oleh mereka. Inilah yang menyebabkan kebanyakan orang kafir tetap dalam kekafirannya karena ingin tetap bersama kaum keluarga dan familinya. Keadaan ini pula yang banyak menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana jika mereka memboikot terhadap siapapun yang menyelisihi agamanya sehingga mereka seluruhnya akan memusuhinya? Inilah yang menyebabkan keturunan mereka dan orang-orang yang menasabkan diri kepada mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahui, namun kemudian mereka pun berpaling. Barang siapa yang mulutnya sakit terasa pahit, maka air yang segar pun baginya terasa pahit. Ketujuh, cinta tanah air dan bangsa sekalipun dia tidak memiliki famili ataupun kerabat.
Akan tetapi dia berpendapat bahwa jika dia mengikuti Rasul atau orang yang mengikuti kebenaran menuntut dirinya untuk keluar dari kampung dan negerinya menuju negara asing, hingga dia lebih memilih tanah airnya daripada mengikuti kebenaran atau masuk ke dalam Islam setelah ia meyakini kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab.